sabdamu wali kasihan Tuhani sian bugan naik di kau persilangi di kau persilangi di kau persilangi sian bugan naik di kau persilangi. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Amanginang, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan buat kita di malam pertanian hari ini yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18. Saya bacakan buat kita semuanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu sumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau berpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesama manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, manusia tidak bisa tinggal hanya dalam satu komunitas saja. Tapi manusia harus hidup dengan komunitas yang lain, harus hidup berdampingan dengan komunitas yang lain. Dengan demikian, sebuah komunitas yang terdiri berbagai macam ragam, itu yang membuat komunitas itu semakin maju. Itu yang membuat komunitas itu semakin berpacu untuk ke depan. Ketika kita hidup di dalam komunitas yang mempunyai berbagai ragam, bagaimanakah gaya hidup kita? Apakah gaya hidup kita konsumerisme? Apakah gaya hidup kita hedonisme, egoisme? Tentu tidak. Tapi gaya hidup kita sesuai dengan apa yang kita imani. Karena itulah firman Tuhan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini, bagaimana berulang kali Tuhan katakan, akulah Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan. Berapa kali dikatakan? Artinya Tuhan mau katakan ini aturan langsung dari Allah. Bagaimana orang beriman, bagaimana
bermoral, bagaimana beretika, bagaimana bersosial satu sama lain di tengah-tengah hidup kita yang tidak hanya seiman dengan kita, tetapi berbagai ragam kepercayaan. Tetapi kita menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen. Yang pertama sekali adalah Tuhan katakan, perhatikanlah satu sama lain. Memperhatikan satu sama lain bukan hanya mengasihi orang yang saya kenal, bukan hanya mengasihi atau peduli kepada mereka yang saya kasihi, tetapi dengan cara apa? Memberi, ada tindakan nyata, yaitu memberi hasil dari jerih payah kita, membantu orang lain, bertolong-tolong untuk membangkitkan hidup orang lain. Sekalipun zaman Alkitab adalah pertanian dan peternakan, dan zaman sekarang berbagai ragam prosesi Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga di dalam profesi itu sendiri bagaimana kita untuk memperhatikan orang lain. Karena itu supaya saya memperhatikan orang lain dan saya bisa berbuat apa yang difirmankan oleh Tuhan, yaitu hindarilah saling curiga satu sama lain, tetapi hiduplah hidup di dalam kasih. Karena apa? Karena kita adalah perpanjangan tangan Allah sendiri. Yang kedua adalah hiduplah untuk saling jujur. Ayat 11 dan ayat 12 katakan kepada kita adalah jangan mencuri, berbohong, dan lain sebagainya. Karena apa? Tuhan melarang kita dalam titahnya, yaitu titah ke-8, titah ke-9, jangan bersaksi dusta. Karena apa? Tuhan mau katakan supaya kita menjadi orang yang jujur di dalam kehidupan kita, supaya kita mengambil apa yang menjadi bagian kita dan tidak mengambil apa yang tidak menjadi bagian kita. Karena itu ketika kita belajar dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27, ketika Elisa menyembuhkan Naaman dan Naaman memberikan hadiah, Elisa menolaknya, tetapi Gehazi mengambilnya. Akhirnya penyakit kusta Naaman pindah ke Gehazi sendiri. Artinya bagaimana kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita melihat bahwa mencuri, berbohong, dan lain sebagainya itu adalah melanggar kekudusan nama Tuhan. Karena apa? Karena orang akan mengatakan seperti itunya orang Kristen, tapi dia rajin ke gereja, tapi dia rajin mendengarkan renungan, tapi perbuatannya perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Karena itu jangan karena perbuatan kita Allah yang menjadi disalahkan, padahal pribadi kita, diri kita yang harus disalahkan. Yang ketiga, Tuhan mau katakan kepada kita, hiduplah saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia tidak akan bisa hidup memenuhi dirinya sendiri, tetapi kita harus hidup dengan orang lain. Karena itu firman Tuhan katakan, orang congkak, orang sombong akan dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita memang butuh akan orang lain. Karena itu ketika kita bekerja atau orang yang bekerja di rumah kita, baik sebagai asisten rumah tangga, firman Tuhan katakan kepada kita, jangan merampas haknya, jangan menahan gajinya. Karena apa? Kita butuh tenaga dia, berarti dia juga butuh makan dari gajinya. Karena itulah kita yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan buat kita, mari hidup untuk saling membutuhkan, saling menghormati satu sama lain. Yang keempat, Tuhan mau katakan sebagai orang yang mempunyai gaya hidup kekristenan, ketika dia di dalam pemerintahan khususnya hukum, dia memberikan hukum itu hukum keadilan. Artinya ketika yang bersalah ini adalah orang kecil,
jangan kita benarkan karena dia kasihan. Atau ketika yang bersalah ini adalah orang besar, jangan kita benarkan karena dia adalah mempunyai uang yang banyak. Tapi kita harus melihat dari keadilan. Katakan ya jika ya, katakan dia salah jika salah, sekalipun dia orang miskin, sekalipun dia orang susah, sekalipun dia orang besar. Karena apa? Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Di situ kita melihat bahwa Allah menyukai keadilan. Karena itu kita lihat simbol keadilan, timbangan dan ditutup matanya. Artinya keadilan itu bukanlah tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi keadilan itu sama rata. Bukan karena orang kecil dia dikasihani, tapi ketika dia salah, katakan dia bersalah. Supaya bagaimana? Supaya dia mampu mengubah hidupnya. Kemudian yang terakhir, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, janganlah membenci, tetapi tegurlah dia. Firman Tuhan katakan, jikalau engkau membenci di dalam hatimu, Tuhan juga sudah melihat. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari mengasihi orang lain dengan cara menegur, supaya dia tidak tinggal di dalam rasa bersalah atau kelakuan yang salah itu sendiri, tetapi dia mau mengubah hidupnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini. Bapa Surgawi, ajarkan kami menjadi orang Kristen yang mempunyai gaya hidup seperti firman-Mu, sehingga kami Tuhan menjadi pewarta firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Sang